Puji nama Tuhan, terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dikasih taunya baru tadi, lagi memimpin pujian, tiba-tiba Pak Gembala kode, khotbah ya. Saya langsung gemeteran, saudara. Tapi harus siap, amin. Saudari Tati sudah ketawa karena begitulah rasanya kalau ditugaskan untuk tiba-tiba menyampaikan, harus siap sedia. Amin. Puji Tuhan. Seperti yang tadi Bapak Gembala sampaikan bahwa Gereja Pantekosta Indonesia khususnya setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus, maka biasanya diadakan doa 10 malam di tempat masing-masing di gereja lokal untuk berdoa menantikan Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada, namun kegiatan ini terus dilakukan jika sewaktu-waktu ada dari jemaat Tuhan yang belum mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tapi jika yang sudah, itu semakin membuat jemaat Tuhan untuk terus menyalakan kembali Roh Kudus yang mungkin sempat terpadamkan karena kesibukan, karena kelalaian dan lain sebagainya. Tapi jemaat Tuhan, kita mau terus menyalakan Roh Kudus dalam hidup kita, amin. Roh Kudus yang ada pada kita boleh terus kita gairahkan, kita terus kobarkan semangat itu. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita buka dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ayat pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Mari saya jemput semua bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Jika sudah ketemu, kita bangkit berdiri sama-sama. Saya akan membacakannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan kembali untuk kali yang kedua menjemput setiap kita yang percaya. Amin. Yang percaya coba angkat tangan, saya mau lihat. Haleluya. Haleluya. Silakan turun tangan saudara. Kenapa ini saya pertanyakan di awal? Karena sudah banyak kejadian, sudah banyak yang terjadi pengajaran-pengajaran akhir-akhir ini. Kalau saudara cermati banyak sekali. Sudah mulai dari zaman dahulu kala sudah ada memang. Muncul pengajaran-pengajaran yang mulai menggoyang iman percaya kita kepada Tuhan. Begitu banyak pengajaran yang membuat saudara menjadi tidak yakin lagi dengan pengharapan, dengan iman bahwa Yesus akan datang kali yang kedua. Dengan logika manusia, dengan kepintaran manusia yang disalahgunakan, menyebabkan umat manusia digeser kepercayaan mereka. Sebagai umat Tuhan, sebagai umat milik kepunyaan Tuhan, kita harus peka. Amin. Katakan sama kiri kanannya, harus peka. Harus peka.
harus peka, ya. Nah, untuk kita bisa peka, apakah benar ini dari Tuhan? Apakah ini dari hikmat manusia? Apakah ini dari iblis yang berusaha untuk menggoyang iman percaya kita? Kita perlu satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Di ayat pembacaan kita di situ disampaikan bahwa saat Yesus terangkat yang kedua, Yesus terangkat ke surga, ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Pribadi Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus, tidak akan bisa turun jika Yesus masih ada di dalam dunia. Pribadi Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus, tidak akan bisa memenuhi setiap kita. Yesus terbatas karena dia berwujud, berpribadi sebagai manusia. Sehingga dia harus menggenapi firman Tuhan, karya yang Tuhan sudah buat dari awal. Dia harus naik ke surga supaya pribadi Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus, bisa turun. Karena Roh Kudus adalah pribadi yang tidak terbatas ruang dan waktu. Amin. Amin. Roh Kudus bisa hadir di setiap hati manusia. Bisa hadir di setiap kepribadian manusia yang mau terima, yang mau percaya. Karena banyak orang yang mengaku dirinya Kristen, tapi tidak percaya. Banyak yang melabelkan dirinya dari nenek moyang mereka Kristen, tapi tidak percaya bahwa Roh Kudus itu mau dan sanggup menolong. Banyak yang mengabaikan peran Roh Kudus. Banyak yang hanya lip service, hanya di mulut. Ya, saya percaya Roh Kudus. Tapi begitu badai, gelombang, persoalan, masalah datang, Roh Kudusnya didiamkan. Hari-harinya hambar. Tidak ada pujian penyembahan, tidak ada perenungan firman Tuhan. Yang ada hanya bagaimana hari-hari saya bisa lalui, bisa mencapai apa yang saya inginkan. Roh Kudus itu pribadi yang penurut. Saat kita tidak minta untuk dia menolong kita, dia tidak akan bekerja. Makanya tadi firman lagu yang tadi, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Tindakan yang diambil dari kita buka hati. Kalau kita nggak buka hati, biar sebelah kita mengalami kuasa Roh Kudus, kita cuma diam aja. Karena nggak buka hati. Kembali ke firman Tuhan. Di sini dikatakan ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada dua orang yang turun, yang datang, yang mendampingi saat Yesus naik terangkat ke surga. Yaitu adalah Musa dan Elia. Musa dan Elia ada di perjanjian lama. Mereka sudah lama mati, Elia terangkat ke surga, Musa mati. Tapi peristiwa yang supranatural, yang luar biasa. Dan saudara tahu, kalau saudara bisa lihat di Alkitab nanti di rumah, ada 500 orang yang menyaksikan kenaikan Yesus Kristus Tuhan. Banyak pengajaran, banyak ilmu-ilmu teori yang berkembang, yang mengatakan bahwa itu hanya ilusi, itu hanya khayalan, itu hanya dongeng. Tapi 500 orang yang menyaksikan ini, mereka adalah saksi hidup. Mereka menuliskan apa yang mereka saksikan. Dan mereka saksikan Yesus naik terangkat ke surga. Dan Musa dan Elia berkata bahwa ayat yang ke-11, cara yang sama, perhatikan saudara. Cara yang sama saat engkau melihat Yesus naik, cara yang sama pula engkau akan melihat dia datang kali yang kedua. Katakan amin. Amin. Haleluya. Itu yang kita nanti-nantikan. Dia rindu sekali. Sebelum dia dipanggil Tuhan, dia rindu, dia melihat Yesus datang kali yang kedua. Wow, luar biasa bukan? Seseorang yang merindukan kedatangan Yesus Kristus berarti dia sudah siap. Dia tidak lagi merasakan ketakutan, aduh bagaimana nanti gimana, seperti apa sih Yesus datang kali yang kedua? Akankah saya seperti apa? Apakah saya binasa? Pasti ada kecemasan. Apalagi kalau kita lihat film-film yang menakutkan.
Tapi umat Tuhan yang mengenal firman Tuhan, kita tahu kita akan ada di mana. Amin. Amin. Saya tidak akan meluas sampai ke sana. Cuma firman Tuhan katakan bahwa bagaimana engkau melihat Yesus terangkat ke sorga, maka Yesus akan datang dengan cara yang sama. Nah, ada beberapa poin yang saya sampaikan. Yang pertama adalah Yesus naik ke sorga supaya pribadi Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus, bisa turun. Amin. Supaya pribadi Allah yang ketiga, Roh Kudus itu bisa hadir di tengah-tengah kita. Bisa hadir dalam setiap kehidupan hati kita. Bisa hadir dalam setiap pengiringan kita kepada Tuhan. Dan Roh Kudus itu, Gembala sampaikan waktu hari Kamis, Roh Kudus itu adalah seorang penolong. Sebuah pribadi. Penolong. Penolong yang selalu setia. Istri saudara, suami saudara, memang Tuhan tempatkan sebagai, kalau istri penolong, kalau suami, istri juga tertolong dengan ada suami. Tetapi penolong yang sejati adalah Roh Kudus. Pasangan kita mungkin tahu kesedihan kita, tapi tidak ada yang lebih mengerti dan tahu kedalaman isi hati kita selain Roh Kudus. Dan poin yang kedua adalah Yesus naik ke surga adalah bagian terakhir dari pelayanannya 40 hari setelah dia dibangkitkan. Dan ada 2 orang saksi yang melihat, yang menyaksikan, yaitu Musa dan Elia, yang menegaskan, menyampaikan bahwa kepergiannya, peristiwa naiknya ke sorga akan sama dengan peristiwa dia turun kali yang kedua. Dan 500 orang yang menyaksikan, saya bawa kita ke ayat yang ke-12. Saya bacakan, saudara simak dalam Alkitab saudara. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Perhatikan saudara. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matias, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Setelah murid-murid menyaksikan naiknya Yesus ke surga, perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan mereka kembali ke Yerusalem dan mereka masuk ke ruang atas. Di hari Kamis kemarin Gembala sudah sampaikan bahwa jangan tinggalkan Yerusalem. Jika ingin tetap ada dalam rencananya Tuhan, jangan tinggalkan Yerusalem. Jika ingin terus diiringi dengan kuasa, jangan tinggalkan Yerusalem. Yerusalem bicara apa kemarin saudara? Yerusalem adalah? Iya, betul. Visi dan misinya Tuhan, Allah. Tetap tinggal di Yerusalem, tetap tinggal dalam visi dan misinya Allah. Maka kuasa itu akan diberikan. Amin. Kuasa itu akan diberikan untuk menyertai saya dan saudara yang mau, perhatikan, yang mau tinggal dalam visi dan misinya Allah. Jika tidak mau tinggal dalam visi dan misinya Allah, Tuhan tidak sertai. Bu Gembala, tetap kok saya makan, minum, terpelihara kok saya. Ya, tapi hanya sampai di situ saja. Bukankah Tuhan juga menerbitkan matahari bagi orang-orang jahat? Apa bedanya? Tetapi kita yang mau tinggal dalam visi dan misinya Allah, kita diberikan kuasa untuk apa tadi dikatakan? Mempermuliakan Tuhan. Jangan jalani hari-hari kita dengan biasa saja. Apa bedanya kita dengan yang lainnya?
Saudara percaya bahwa saudara ada di dunia karena Tuhan punya tujuan. Amin. Kita nggak kebetulan ada dalam dunia ini. Selalu saya sampaikan. Tidak pernah kebetulan kita lahir di dunia. Tidak pernah kebetulan kita ada di tengah-tengah warga masyarakat di Indonesia, di Bekasi, Cibarusa, khususnya Puri Persada Indah. Bahkan di komplek-komplek yang lain. Karena Tuhan punya tujuan dan rencana untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan saudara, nanti baca di rumah, ada 120 murid dari 500 orang. Perhatikan baik-baik. Dari 500 orang yang menyaksikan, ada 120 murid yang dengan setia naik. Di Alkitab ditulis hanya beberapa murid. Tetapi mereka semua sehati. Perhatikan kata-kata yang pertama adalah ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati. Bertekun dengan sehati. Sehati itu berarti tidak ada pertengkaran. Mereka bertekun sehati sebelum dan sesudah hari Pantekosta. Mereka selalu bertekun sehati. Dalam kesehatian itu tidak ada pertengkaran. Amin. Tidak ada kepahitan. Tidak ada iri hati, tidak ada perselisihan, tidak ada roh kritik. Dan kesehatian itu adalah rahasia kuasa dan berkat. Di sini dikatakan mereka bertekun sehati sehingga kuasa itu dicurahkan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita, dengan saya dan saudara dalam kehidupan rumah tangga kita? Apakah kita sudah sehati dengan pasangan kita? Apakah kita sudah sehati dengan anak-anak kita? Jika saudara mau rindu melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan rumah tangga, keluarga kita, keluarga kecil, keluarga besar, rahasianya cuma satu, sehati. Amin. Dalam sehati, ingat baik-baik, tidak ada pertengkaran. Tapi Bu Gembala, suami istri wajarlah bertengkar, wajar. Gak masalah, tetapi segera diselesaikan. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kepahitan. Terkadang ya sudah berantem maaf-maafan udah, tapi masih diingat. Lama-lama menjadi akar pahit, menggerogoti hati kita. Sehingga kita tidak bisa menerima, tidak bisa menikmati kuasa yang Tuhan mau curahkan. Tidak bisa menikmati berkat yang sudah Tuhan siapkan. Tidak ada roh kritik. Nah, ini yang paling suka sering nih. Banyak sekali keluarga-keluarga, entah anak pada orang tua kepada anak, lebih banyak roh kritiknya daripada roh menerimanya. Saya nggak bilang juga harus sering memuji, bagus. Cuma kata Pegembala jangan terlalu sering juga dipuji. Nanti jadi ketinggian, jatuhnya sakit katanya. Roh kritik. Mari kita mulai kurangi, bahkan hilangkan roh-roh kritik itu. Tapi kita ganti dengan kalimat-kalimat yang konstruktif. Kalimat-kalimat yang membangun. Contoh, dalam rumah tangga ya, skala kecil nih. Misalnya istrinya, kalau Penggembala suka contohin gitu. Istrinya masaknya keasinan ya. Jangan begini, mah mau kawin lagi ya? Asin banget. Tetapi sampaikan dengan bahasa konstruktif atau membangun. Mah, sini deh. Kenapa, Pak? Ini makanannya enak. Cuma besok-besok garamnya dikurangin ya. Pasti lebih enak lagi. Ibu-ibu gimana kira-kira penerimaannya? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua ya. Saya juga senangnya begitu, yang kedua. Tapi puji Tuhan kalau Penggembala nggak pernah komplain sih. Kalau misalnya agak gimana-gimana, cuma bilang, kenapa Pi? Asin. Jadi sayanya yang malah agak nyadar-nyadar diri gitu. Ya sayang ya. Haleluya. Atau sebaliknya, misalnya istri pulang kerja suami, bau banget sih. Jangan begitu. Amin. Haleluya. Tapi bilang gini, ini ada anduknya. Papa mandi dulu ya. Kalau udah mandi nanti kan mama peluknya enak. Iya gitu. Amin. Jangan belum apa-apa. Setorannya sini mana? Udah mandi bau. Jangan begitu. Haleluya.
Tapi sampaikan dengan bahasa yang baik. Roh kritik diganti dengan roh menerima apa adanya. Amin. Menerima. Roh kritik diganti dengan roh kasih yang membangun. Kasih yang membangun. Dengan anak-anak pun seperti itu, ibu-ibu, bapak-bapak. Jangan kalau lagi kesel, maaf, dibilangin, bodoh banget sih kamu. Atau melakukan kesalahan, keluar kata-kata yang mengutuk. Kuasa kita, perkataan kita ada kuasa. Amin. Jadi jangan keluarkan kata-kata yang membuat anak kita sakit hati. Wajar mereka melakukan kesalahan, karena kita pun waktu kecil sering juga melakukan kesalahan. Bagaimana cara menyampaikannya? Sampaikan dengan bahasa yang membangun. Jangan mengkritik, tetapi sampaikan bahasa, nak, sini. Tadi kamu salah, harusnya gini. Pasti lebih bagus lagi. Jadi buat mereka termotivasi untuk melakukan yang lebih baik lagi. Jangan dibilang dasar ini, dasar itu, kamu ini, kamu itu, yang membuat hati mereka terluka. Dan akhirnya mereka mengimani, mengaminkan kata-kata kita. Kata mamaku aku bodoh, kata papaku aku nggak berguna, kata itu akan terus termemori sampai mereka besar. Banyak yang terjadi di angkatan saya waktu saya masih tergerak dalam gerakan pelajar SMP se-Bekasi. Banyak sekali hati-hati anak yang hancur. Karena SMP itu adalah masa puber ya. SMP itu masa di mana mereka mencari jati diri, mereka mulai menemukan dunia yang lain selain keluarganya. Banyak mereka yang hancur hati, kehilangan hati bapak, kehilangan kasih orang tua dan lain sebagainya. Dari situ saya belajar, oh iya, berarti jangan sampai kata-kata kita, roh-roh kritik itu lebih banyak menguasai daripada roh kasih yang membangun. Amin. Amin. Kita sebagai orang tua harus memiliki roh yang membangun, bukan roh kritik. Begitu juga dengan anak. Ah, mama nggak ngerti, ah papa jadul, ah papa mama nggak tahu apa-apa. Akhirnya anak-anak juga melukai hati orang tua. Anak-anak, remaja, pemuda, penialkis di sini, jangan melukai hati orang tua kita. Amin. Amin. Kalau tidak suka, suka dengan cara mama papa, sampaikan dengan bahasa yang baik, yang sopan, karena mereka adalah orang tua kita. Mereka yang mendidik dan membesarkan kita. Amin. Haleluya. Nah, jika kesehatian itu sudah terjadi, tidak ada pertengkaran, kepahitan, roh kritik, tidak ada perselisihan, sekeluarga bersehati berdoa, bersehati memuji, bersehati menyembah Tuhan, maka janji firman Tuhan bahwa kuasa, berkat-berkat dicurahkan. Amin. Haleluya. Murid-murid, mereka semua ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Tadi di sini satu Pak Gembala sampaikan, murid-murid, jika saudara mengaku murid Kristus, berkumpul, bertekun, berdoa, bukan berkumpul-kumpul sana, kumpul sini, duduk sana, duduk sini, menceritakan keburukan orang lain. Bukan berkumpul menceritakan hal-hal gosip orang lain. Tetapi kita mau berkumpul menceritakan tentang Kristus. Amin. Menceritakan kasih Kristus dalam hidup kita. Jangan takut dibilang, ah sok kayak pendeta kamu. Ya saudara juga berhikmat lah. Jangan duduk di kumpulan terus bawa Alkitab, terus nuding-nuding orang ya, jangan. Tapi saudara sambil ngobrol, kongko-kongko, mungkin bapak-bapak sambil minum kopi gitu ya. Luar biasa lah ya. Kemarin saya lagi di jalan, bensin saya tiba-tiba habis. Tapi Tuhan Yesus baik sekali lah. Tiba-tiba ada yang datang terus bilang, Pak, kenapa? Bensinnya habis. Oh ya udah, ayo saya dorong. Saya pakai step, pakai kaki, saya sampai pom bensin ya. Itu sepele sebenarnya. Tetapi kalau saudara sadari, itu adalah bukti kasih Yesus dalam hidup kita. Amin. Jangan saudara bersaksi, puji Tuhan saudara, saya dapat transferan 10 juta, baru mau disaksikan. Jangan. Kesaksian sekecil apapun, saksikan.
bahwa ada Yesus dalam itu. Amin. Ada pertolongan-pertolongan, ada tangan Yesus yang tidak terlihat yang selalu menolong saya dan saudara. Ibu-ibu mungkin hanya memasak cuma ada beras liter, cuma ada tempe sepapan. Tapi Tuhan Yesus baik. Kenapa? Anak-anak saya nggak rewel, mereka nggak komplain, mereka nggak ngeluh, mereka makan dengan ucapan syukur. Itu mukjizat, amin. Itu pertolongan Tuhan. Karena bisa saja anak-anak kita komplain, mereka menangis, akhirnya malah hati kita nggak damai sejahtera, kita mengeluh. Itu mukjizat, saudara. Jadi hargai sekecil apapun berkat yang Tuhan anugerahkan, hargai dengan ucapan syukur. Itu namanya sehati. Perhatikan baik-baik. Mereka sehati berdoa bersama-sama. Tante, mereka kan rasul-rasul. Bu gembala, mereka kan emang murid Yesus, mereka kan jadi rasul, mereka kan emang begitu. Kita kan nggak mungkin lah kayak rasul-rasul, kan kita bukan rasul, tante. Tapi saudara bisa melakukan hal yang sama, amin. Karena rasul di zaman dulu dengan kita zaman sekarang, kita semua sama. Kuncinya adalah satu tadi, bersehati dan berdoa. Dalam keluarga, buat bersehati. Ciptakan kesehatian. Bapak-bapak, ciptakan kesehatian dalam rumah tangga. Amin. Amin. Karena bapak-bapak adalah kepala imam dalam rumah tangga. Tadi disaksikan di sesi 1, setiap malam kami, terkadang saya sama gembala sudah terlalu lelah pulang dari mana, kadang suka tertidur. Kadang lagi duduk, lagi pegang handphone, cek WA, tiba-tiba tertidur. Nah itu si Talen, nih ada orangnya. Talen pasti bangunin. Mami, kenapa Talen? Mami capek. Kan kita belum berdoa. Oh iya ya. Ayo bangun. Dia gak mau tidur kalau belum berdoa. Bangunin papinya, bangunin kakaknya, kita berempat berdoa. Ada kesukaan untuk bersehati, bersekutu, berdoa bersama. Itu yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Supaya kuasa itu boleh terus Tuhan nyatakan. Kuncinya bersehati, bertekun. Bertekun susah apa gampang, saudara? Bertekun susah apa gampang? Susah. Susah gampang kata-kata hati. Susah bertekun. Kalau lagi ada masalah mungkin kita bisa berdoa lebih lama dari biasanya. Kalau lagi ada masalah mungkin kita bisa mencucurkan air mata. Tapi saat semuanya baik-baik saja, kok susah banget ya mau mencucurkan air mata? Bertekun itu adalah tetap melakukan apapun kondisi dan situasinya. Bertekun itu adalah setia melakukan dan terus melakukan. Berdoa. Doa orang benar, besar kuasanya. Amin. Amin. Siapa yang saudara sedang doakan sekarang? Atau jangan-jangan kita lebih berdoa lebih ke arah apa kedagingan kita. Oh ya, satu lagi tadi saya lupa. Angka 120 itu artinya adalah kesudahan segala daging. 120 murid, 120 orang yang akhirnya naik dan berdoa bersama. Dari 500 orang yang melihat Yesus naik ke sorga. Arti dari kata 120 adalah kesudahan segala daging. Untuk kita bisa menerima kuasa itu, kita harus mematikan segala kedagingan kita. Kedagingan tadi salah satunya tadi perselisihan, iri hati, pertengkaran, dan lain sebagainya. Ada dalam Galatia, perbuatan-perbuatan daging apa saja. Nah, dengan kita bersehati dan bertekun, terus lakukan. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang sampai saat ini belum melihat jawaban doa. Mungkin sudah mulai lelah. Saya lelah berdoa buat si A, saya lelah berdoa buat si B. Jangan pernah katakan lelah. Amin. Amin. Bertekun.
Walaupun kita belum melihat sesuatu terjadi, jangan pernah undur. Jangan pernah menjadi lemah. Tapi terus kita semakin tekun berdoa. Dan percaya bahwa mukjizat Tuhan pasti Tuhan kerjakan. Amin. Haleluya. Tuhan pulihkan ekonomi ekonomi keluarga kami. Tuhan pulihkan keluarga saya. Tuhan pulihkan si A, si B, dan si C, dan lain sebagainya. Terus tekun bawa dalam doa. Kami keluarga gembala, saya dan Bapak Gembala, juga terus tidak pernah jemu membawa jemaat Tuhan dalam doa-doa kami. Bahkan jika ada beberapa dengan hal-hal yang khusus, kami juga sebutkan dalam doa kami. Lebih lagi waktunya kami bawa dalam doa. Kenapa? Karena kita semua percaya bahwa jika kita berdoa dengan tekun, dengan sehati, maka kuasa itu akan Tuhan curahkan. Amin. Mukjizat akan Tuhan nyatakan. Pertolongan tangan Tuhan akan Tuhan berikan. Ajarkan sama anak-anak kita, Bapak Ibu, tekun dan setia berdoa. Bapak Ibu gak bisa nuntut sama anak-anak untuk setia, karena mereka melihat orang tua. Kita adalah contoh bagi anak-anak kita, amin. Ayo nak, kamu tekun berdoa, kamu tekun beribadah. Kita harus jadi role model, harus jadi contoh buat mereka. Saat mereka melihat orang tua mereka tekun, mereka lihat papa mama mereka sehati berdoa, maka memori mereka akan mereka simpan baik-baik apa yang mereka lihat setiap hari. Paulus dan Silas waktu di penjara, apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Apa? Berdoa. Pemuda remaja? Ada yang tahu? Waktu Paulus dan Silas dibelenggu, kaki mereka dibelenggu, mereka ada di penjara bawah tanah. Mereka sehati, mereka berdoa, mereka memuji-muji Tuhan. Mereka tidak berdoa mengasihani diri mereka sendiri. Mereka tidak berdoa karena mereka menyayangi diri sendiri. Tapi mereka memuji-muji Tuhan. Mereka berdoa, mereka menyembah Tuhan. Sehingga apa saudara? Mukjizat terjadi. Belenggu-belenggu dilepaskan. Pintu-pintu penjara bawah tanah terbuka. Apa makna rohaninya? Bu Gembala, saya kan gak di penjara. Bu Gembala, kan kaki tangan saya bebas, saya bisa kemana aja. Saya bisa suka saya kemana saja. Belenggu-belenggu ini bukan bicara belenggu-belenggu secara fisik dalam kehidupan masa sekarang. Tapi belenggu-belenggu yang mengikat kehidupan saya dan saudara, yang mungkin masih ada yang mengikat. Baik itu kemarahan, baik itu kekecewaan, baik itu kebiasaan-kebiasaan buruk, baik itu kedagingan-kedagingan yang masih membelenggu kehidupan kita. Sehingga kita bisa tidak terbebaskan dari itu. Dan itu hanya bisa dilepaskan dengan doa, dengan pujian penyembahan. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, apa belenggu yang masih mengikatmu siang hari ini? Kekecewaankah? Sakit hatikah? Amarahkah? Akar pahitkah? Kebiasaan-kebiasaan duniawikah? Kebiasaan-kebiasaan yang masih sulit kita lepaskan. Saat engkau bertekun, engkau sehati, atau yang masih sendiri, engkau memuji, menyembah Tuhan. Berdoa dengan penuh kesungguhan. Maka mukjizat Tuhan dinyatakan, amin. Belenggu-belenggu akan terlepaskan. Mustahil atau tidak saudara? Mustahil apa enggak? Belenggu-belenggu bisa dilepaskan enggak? Bisa. Asalkan saudara percaya ada kuasa. Tadi dikatakan bahwa kuasa akan turun atasmu. Saudara gak perlu panggil pendeta yang terkenal untuk berdoa buat saudara. Saudara gak perlu panggil pendeta A, B, C, dan D, dan lain sebagainya. Oh dia terkenal tuh, dia keren. Dia spesialis ini, dia spesialis itu. Tidak. Saudara buka hati, biarkan Roh Kudus bekerja. Kemudian naikkan pujian penyembahan, maka Roh Kudus itu yang menolong sehingga belenggu-belenggu bisa terlepaskan. Amin. Amin.
Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Haleluya. Pulang dari tempat ini saudara, kita mau punya komitmen, kita mau lepaskan setiap belenggu-belenggu itu, amin. Kita mau minta Roh Kudus pegang tangan saya, Roh Kudus tolong saya, agar saya bisa ada dalam visi dan misinya Tuhan. Agar saya bisa melakukan apa yang Tuhan mau, bukan yang saya mau. Karena terkadang jujur kita lebih sering melakukan apa yang kita mau daripada apa yang Tuhan mau. Di sini dikatakan bahwa mereka menyembah, saudara. Mereka berdoa, mereka sembahyang. Di situ ada roh merendahkan hati. Berdoa dengan sungguh-sungguh itu merendahkan diri di hadapan Tuhan yang maha tinggi. Dia akan datang kembali. Amin. Saya tutup. Pertanyaannya adalah, saat Yesus datang kali yang kedua, entah saudara masih ada atau kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya sudah siap? Apakah saudara dan saya sudah mengisi kesempatan yang Tuhan beri, waktu-waktu yang sudah Tuhan beri untuk melakukan kehendaknya, untuk melakukan visi dan misinya? Atau justru kita melakukan, mengerjakan visi dan misi kita pribadi? Kami gembala dan Ibu Rahani saya tidak bisa jawab. Hanya kita sendiri masing-masing yang bisa menjawabnya. Satu hal yang pasti, Yesus pasti, bukan akan, pasti datang kembali. Ada lagu, kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini, sungguh tak lama lagi, oh betapa senang hatiku. Apa? Bila ingin bertemu, hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Maranatha, Tuhan datang, bangunlah segera. Siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Bangun saudara, amin. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan Yesus mau datanglah. Dia pasti kembali. Karena itu, makna dari kenaikan Yesus Roh Kudus yang turun, mari kita mau pakai, kita mau aktifkan, kita mau terus berkata, Roh Kudus pegang terus tanganku. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus. Pak Gembala udah ketawa-ketawa nih. Ton pada musik. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Kita gak pernah nyanyi peganglah tanganku Roh Kudus hari Minggu. Peganglah tanganku Roh Kudus hari Senin. Tidak. Ku tak dapat jalan sendiri. Tanpa apa saudara? Tanpa rohmu. Kehidupan kekristenan yang benar adalah saat kehidupannya mau dipimpin oleh tuntunan Roh Kudus Tuhan. Amin. Itu kehidupan kekristenan yang benar. Saat saudara-saudara mau dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan.